Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan masuk pada modul yang keempat, yaitu tentang strategi, lokasi, dan kapasitas. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan doa. Doa saya silahkan. Cukup, makasih. Semoga dengan doa ini kita diberi kelancaran dan juga barokah dalam menuntut ilmu ini. Insyaallah, amin. Nah, teman-teman sekalian, di strategi lokasi ini akan membahas 4 kegiatan belajar, sebagaimana kegiatan belajar pada modul yang lain yang terdiri dari 4 kegiatan belajar. Nah, pada modul yang keempat ini, pemilihan lokasi, kegiatan belajarnya ada yang pertama model pemilihan lokasi, kemudian yang kedua kapasitas dan strategi ekspansi, dan yang ketiga dan keempat kita akan membahas tentang peramalan permintaan, baik itu langsung maupun turunan. Nanti teman-teman di sini ada sedikit hitungan, tolong nanti bisa diperhatikan. Syukur-syukur sudah dibaca terlebih dahulu modulnya. Oke, apa sudah dibaca modulnya, teman-teman sekalian? Sebentar, ini kok lama ya. Setelah kita membahas tentang berbagai macam hal tentang sistem produksi, kemudian kemarin tentang produknya, itu komponen produk. Nah, tentunya ketika kita mempunyai bisnis, kita memerlukan lokasi usaha, apalagi kalau itu lokasi bisnisnya itu memproduksi suatu barang. Nah, tentunya kan ada tempat untuk memproduksinya. Kemudian jasa pun juga demikian. Jasa kemarin yang dicontohkan oleh siapa, Mas Didi kalau nggak salah ya, ada jasa rental mobil ya, butuh tempat untuk office-nya, kantornya, untuk mengkomunikasikan antara si penyedia jasa transportasi dengan para pelanggannya. Nanti kalau menghubungin kemana, titik kumpulnya di mana, termasuk juga lokasi untuk menyimpan mobil dan seterusnya, itu kan juga perlu lokasi juga. Apalagi kalau jasa yang sentuhan langsung dengan konsumennya, mutlak harus, pada umumnya jasa memang demikian. Seperti potong rambut kemarin, kalau nggak salah ada ya yang salon itu contoh di tugasnya. Nah, itu kan juga perlu tempat untuk lokasi bisnisnya. Oke, yang pertama model pemilihan lokasi. Ada beberapa pertimbangan untuk memilih lokasi. Yang pertama adalah pertimbangan regional, kemudian yang kedua pertimbangan lokal, dan yang ketiga adalah pertimbangan tapak atau site-nya. Pada masing-masing pertimbangan ini terdapat kriteria-kriterianya, terdapat kriteria lebih detailnya. Pada pertimbangan regional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah terdapat pasar di sana. Kita membangun suatu misalkan industri produk barang tertentu, kemudian apakah di sekitar tempat itu ada pasarnya, tempat untuk memasarkan barang kita, produk-produk kita, apakah tersedia material yang memadai,
Kemudian yang ketiga, tersedianya tenaga kerja di tempat itu, lokal itu tersedia dengan baik atau enggak. Apalagi kalau butuh tenaga terampil yang spesifik, ya apakah ada di lokal setempat itu tenaga kerjanya terpenuhi atau tidak. Kemudian tersedianya sumber tenaga apa? Tenaga listrik ya, untuk menjalankan mesin-mesin, komputer, nggak usah mesin-mesin, di rumah tangga pun kita juga butuh tenaga listrik. Kemudian mungkin pertimbangan yang lain adalah pajak nasionalnya, pajak daerah di situ, retribusinya, itu pun juga perlu dipertimbangkan. Peraturan pemerintah baik pusat maupun lokal, daerah misal. Nah itu. Jadi memilih lokasi beberapa hal yang bisa dipertimbangkan ini, pertimbangan pasar, bahan, tenaga kerja, sumber tenaga dan seterusnya. Sebagaimana kemarin kita sudah membahas sistem produksi, ada input proses output. Nah ini kita juga harus mempertimbangkan kan input ada materialnya bagaimana, tersedia enggak di daerah itu. Ada perusahaan-perusahaan yang memang kriteria bisa pendekatannya itu berbeda-beda antara satu bisnis dengan bisnis yang lain, satu industri dengan industri yang lain. Harus dekat dengan materialnya, bahan bakunya atau bahan alam yang ada di situ. Misalkan lokasi industri pertambangan ya harus dekat dengan daerah tambangnya ya. Jadi situ ada pabrik pengolahan, kilang dan seterusnya ya. Mungkin karena pertimbangan harus dekat dengan bahan atau sumber daya alamnya, maka ya harus ada di situ. Seperti banyak perusahaan tambang batu bara di Kalimantan ya, karena Kalimantan banyak batu baranya. Jadi banyak perusahaan di sana yang bergerak di bidang pertambangan itu. Ada juga yang harus dekat di daerahnya itu, misalkan lokasi untuk mengolahnya, seperti perkebunan teh harus pada ketinggian tertentu yang baik. Kemudian kalau mungkin tehnya setelah dipanen dibawa truk ke suatu tempat, mungkin malah siapa tahu, ini saya nggak ngerti tentang perteh-tehan ini. Nah, seandainya ada hal itu mempengaruhi, kalau dari tempat panen teh itu kemudian dibawa jauh, turun gunung masuk kota, kemudian itu mempengaruhi kualitas, rasa, aroma dan seterusnya, maka lokasi pabriknya itu bisa didekatkan dengan perkebunan tehnya, berada di lereng gunungnya, lereng pegunungan, lereng bukitnya dan seterusnya. Nah itu yang pertimbangan hal yang lebih detail lagi. Bisa juga tentang pasar, harus dekat dengan pasar ya, berarti harus dekat dengan konsumennya. Lanjut ke slide berikutnya. Sebentar, mohon maaf sedikit lama. Kemudian tadi ada pertimbangan tentang tenaga kerjanya. Nah tenaga kerja di daerah itu mencukupi enggak, terampil enggak, atau kalau misalkan belum terampil apakah bisa dilatih sehingga terampil. Tenaga kerja di situ UMR-nya tinggi atau rendah, bisa menjadi pilihan. Kita membuka bisnis di suatu daerah A dan B. Daerah A kurang terampil tapi UMR-nya rendah misalkan. Kemudian kota B
tenaga kerjanya sudah terampil gesit-gesit dan seterusnya, tetapi UMR-nya, upah minimum regionalnya, atau sekarang UMP, upah minimum provinsinya itu 3 kali lipat misalkan. Nah kan kemudian kita bisa memperhitungkan, ya kalau cuma 1-2 orang mungkin, tapi kalau jumlah tenaga kerja yang mau kita rekrut, yang kita butuhkan itu ada 100, 500 orang, 1000 malah mungkin, yang padat karya kayak gitu, seperti industri garment, industri tekstil, garment, itu kan padat karya, banyak orang. Nah itu akan sangat mempengaruhi pertimbangan dekatnya, tersedianya dengan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, pertimbangan lokal, masih setelah dipertimbangkan regional, skop yang lebih luas, kemudian sekarang pertimbangan lokal di daerah itu, apakah pajak daerahnya stabil, terlalu tinggi, kemudian apakah ada insentif ekonomis dari Pemkab, Pemprov setempat dibandingkan dengan provinsi lain, kabupaten yang lain. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan komunitas lingkungannya, jaringan transportasi. Ini hal yang penting, seperti banyak pabrik-pabrik yang mana dia itu nggak dekat dengan pasarnya. Pasar kan kita ini end customer, konsumen terakhir, mungkin jauh. Si pabrik-pabrik itu banyak kan kalau di Jawa itu Pantura, Semarang, kemudian Surabaya, Gresik, Jakarta, Tangerang, Banten, yang di daerah pantai utara itu pasarnya mungkin ada di tengah-tengah Pulau Jawa, kayak di Bandung, Yogyakarta, kemudian Semarang, Jakartanya sendiri, atau bahkan di luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, dan seterusnya. Nah, industrinya itu jauh dari lokasi pasar, tidak ada masalah, asalkan jaringan transportasinya ini lancar, terjamin. Transportasi jalannya atau mungkin transportasi lautnya untuk mendistribusikan barangnya itu, dan seterusnya. Ada loh, pernah kunjungan kita ke garment yang namanya Fit You, ada di Semarang. Lokasinya itu ada di dalam pelabuhan Tanjung Mas ya, Semarang Tanjung Mas. Tuh, jadi kalau masuk sana pun harus melewati penjagaan pelabuhan dan kawasan berikat industri, macam-macam banyak. Di situ nggak ada perumahan dan seterusnya, karena memang itu lokasi industri semuanya, jauh dia dari pasar. Tapi nggak ada masalah, karena yang dia pertimbangkan jaringan transportasinya. Setelah jadi, kemudian mau diekspor, tinggal masukkan ke peti kemas, besok di shipping dikirim dengan kapal ke mancanegara mana dan seterusnya. Karena mungkin dia nerimanya banyak order dari luar negeri, seperti itu. Bahan-bahan ketika datang ya sudah langsung masuk ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang itu, kemudian dalam jarak tidak lebih dari 5 km, malah mungkin cuma 3-4 km itu sudah sampai ke pabriknya, pabrik garment itu. Sehingga biaya transportasi dari pelabuhan ke pabrik tidak terlalu besar. Yang besar justru mungkin transportasi yang dikeluarkan oleh karyawannya kan tidak ada di situ, tinggalnya
di luar area pelabuhan, kawasan berikat, kawasan industri itu, sehingga ya, tetapi itu tanggungannya masing-masing karyawan. Misalnya regulasi lingkungan, ada peraturan tentang AMDAL lingkungan dan seterusnya. Oke. Dan yang ketiga adalah pertimbangan tentang site-nya, tapaknya. Ini sudah pada lokasi di mana bahasa saya, tanah itu berada, pabrik itu berada. Mungkin itu ada persyaratan teknis untuk membangun suatu gedung. Kemudian kalau di sini sudah ada Anda punya satu usaha, misalkan bisnis konveksi, kemudian apakah di samping-sampingnya masih ada areal yang bisa untuk dilakukan ekspansi ketika Anda nanti bisnisnya besar, apakah bisa diperluas areanya atau bagaimana, tersedia atau enggak, misalkan itu menjadi pertimbangan. Kemudian apakah ada di daerah industri seperti yang barusan tadi saya contohkan. Kemudian harga tanah setempat itu bisa menjadi pertimbangan. Jadi pemilihan lokasi ini banyak pertimbangannya. Paling tidak secara teoritis, kualitatif ada 3 pertimbangan: regional, lokal, juga tapak. Di mana masing-masing pertimbangan itu punya pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih detail seperti ini, yang seperti barusan kita bahas bareng-bareng. Ada pertanyaan silahkan. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah pertimbangan lokasi bagi usaha jasa. Jadi perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan. Perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok pelanggan ke fasilitas. Jadi sebenarnya pada prinsipnya hampir sama, pertimbangan pemilihan lokasi, tetapi karena karakteristik jasa yang lebih berorientasi kepada bersentuhan langsung dengan pelanggan, maka pertimbangan pasar itu menjadi hal yang lebih utama. Seperti restoran, kemudian potong rambut, kemudian tadi travel, itu kan mesti ada sentuhan atau komunikasi langsung, bahkan face to face antara penjual jasa dengan pembeli jasa atau konsumennya. Kalau tukang potong yang jelas langsung, nanti travel ya nanti kan si pelanggan akan datang ke tempat travelnya untuk diantar ke suatu tempat. Kemudian rumah makan sama juga, kecuali pesan antar jemput delivery service, tapi juga nanti ada kontak antara pengantarnya itu dengan si pelanggan, ini sama aja. Nah, maka pertimbangannya adalah lokasi usaha itu ya seyogianya dekat dengan pasar, itu yang lebih menjadi lebih utama, lebih menjadi pemikiran yang serius. Beda dengan penghasil barang tadi. Penghasil barang baik itu produk makanan, produk baju, elektronik dan seterusnya, enggak harus dia dekat dengan pasar, jauh pun tidak ada soal, asalkan pertimbangan-pertimbangan yang lain itu memadai: transportasi, persediaan bahan baku, tenaga kerja dan seterusnya, itu memadai. Beda dengan jasa yang lebih kontak langsung antara konsumen dan jasa, konsumen dan produsennya itu lebih diperlukan, sehingga itu menjadi perhatian yang lebih
utama. Kemudian dalam pemilihan lokasi kita bisa menilai secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif tadi termasuk juga bisa kita nilai secara kualitatif. Nah, sekarang bagian penilaian secara kuantitatif. Kita bisa memberikan penilaian setelah ada kriteria tadi, kemudian kita nilai dengan suatu bobot nilai tertentu. Jadi kriteria yang ada tadi misalkan lokasi pasar, lokasi bahan baku, tenaga kerja, sumber daya tenaga, kemudian insentif dan seterusnya hingga tanah tadi yang kita sudah bahas. Kemudian kita lakukan penilaian. Misalkan ada dua lokasi A dan B, di Taipei sama Hsinchu misalkan. Nah, lokasi pasar, bagusan Taipei. Lokasi bahan baku tapi bagusan yang Hsinchu. Tenaga kerja Taipei 3, kemudian Hsinchu 5 dan seterusnya. Kemudian di jumlahnya besaran mana. Dalam kasus ini, dalam contoh ini kebetulan besarnya sama. Nah, kalau besarnya sama gimana? Ya, secara total nilainya sama. Bisa memilih lokasi di A, boleh juga di B. Tetapi kalau kemudian kita mempertimbangkan item-item tertentu, misalkan ternyata yang lebih krusial adalah masalah tenaga kerja. Tenaga kerjanya di Taipei lebih mahal misalkan daripada di Hsinchu, sehingga dia nilainya 3, kita 5, Hsinchu 5 misalkan, karena lebih murah. Meskipun secara total nilainya sama, kalau kita mempertimbangkan hal kos tenaga kerja, ya maka kita bisa memilih kota B, Hsinchu ini. Seperti itu. Pertimbangan yang lain, kita mempertimbangkan dengan pasar utamanya, marketnya memang ada di Taipei misalkan. Meskipun sama total nilainya, tapi karena fokus prioritas pertama dari berbagai kriteria ini adalah pada kriteria pasar, ya maka kita milih lokasi A saja di Taipei, karena bobot nilainya untuk lokasi pasar lebih besar daripada lokasi B, meskipun totalnya sama. Nah, gitu kalau mau dilihat kemudian pemilihannya berdasarkan mana yang menjadi prioritas kita. Kemudian itu kalau pemilihannya langsung dengan nilai. Kemudian kalau mau dirinci lagi ada bobot, ada nilai, kemudian di total itu tadi misalkan langsung dibandingkan lokasi si Taipei 5, lokasi B 4 misalkan. Tapi kalau kemudian kita bandingkan atau kita mau lebih detail lagi penilaian kuantitatifnya, ya bisa saja lebih dijabarkan lagi. Misalkan lokasi A dia nilainya 5, kemudian untuk lokasi pasar ini bobotnya 1, sehingga total untuk lokasi pasar bagi lokasi A adalah 5, sementara lokasi B adalah 4. Nilai untuk bahan baku nilainya 2 untuk lokasi A. Nah, menurut Anda bobotnya ini 3, karena ketersediaan bahan baku adalah hal yang penting menurut Anda. Misalkan seperti itu, bobotnya sama antara A dan B sama, cuman nilai untuk lokasinya A dan B berbeda, misalkan seperti itu. Nah, sehingga total kriteria tiap lokasi akan beda, ini 6, ini 12, di total 42, sini 52. Nah, tadi kalau cuman dengan nilai saja ternyata nilainya sama 30, masih ingat ya. Kemudian
kita beri dengan pembobotan mana yang menjadi prioritas dari pemilihan lokasi. Dalam hal ini berarti kalau kita lihat angka di sini, prioritas pertama adalah lebih kepada bahan baku, tenaga kerja, kemudian komunitas lingkungan, dan seterusnya sama prioritasnya. Nah, dengan demikian maka nilai untuk lokasi B ini lebih besar. Kita bisa menentukan kemudian lokasi B saja menjadi lokasi bisnis kita. Itu contoh sederhana dari pendekatan kuantitatif. Nah, cara yang lain misalkan ketika kita sudah masuk pada penghitungan produksinya. Jadi pada biaya tetap untuk lokasi D, ini lokasi ya, lokasi D dan lokasi E. Untuk lokasi D ini biaya tetapnya per periode 20 juta. Misalkan karena untuk upah tenaga kerjanya itu lokasi D ternyata lebih murah, lokasi E lebih mahal. Kemudian ada biaya tetap lagi apa? Mungkin bahan baku yang dihasilkan di lokasi lokasi D lebih murah daripada lokasi E, sehingga total untuk biaya tetap ini per periode dia lebih murah, 20 juta, ini E 40 juta. Biaya variabel per unit ini 2000, E 1000. Kapasitas produksi kita merencanakan produksi dari 10.000 hingga 30.000 unit. Nah, kita pilih yang mana? Kapasitas kita antara 10 sampai 30.000. Kita pilih mana? Lokasi D atau lokasi E? Kalau sekilas kita lihat di sini, wah, milih lokasi D aja karena kan lebih murah. 20.000 ini 40.000 dan seterusnya. Tapi lihat biaya variabelnya 2.000, dia 1.000 yang E, dan ini per unit loh. Jadi nanti kalau total satu unit total per unitnya ya 2.000 kali berapa ini? 10.000, jadinya 20 juta. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Kita lihat pada slide berikutnya. Sebentar, ini slide-nya jalannya lambat. SIM selapim. Nah, ini dia datang. Tadi masih ingat untuk biaya variabel dia ada 2.000 ya untuk yang D. Kemudian yang E 1.000 kan ya. Sehingga total ketika kita memproduksi 10.000, biaya produksinya berapa? Jadi 40.000. Dari mana? Dari biaya tetapnya yang 20.000 tadi ya. Dari biaya tetap yang 20.000 tadi, kemudian ditambahkan dengan biaya variabel yang 2.000 dikalikan dengan 10.000, sehingga totalnya 40.000. Jelas? Dari mana biaya variabel biaya produksi secara totalnya? Nah, biaya produksi secara totalnya adalah dari biaya tetapnya tadi 20.000 untuk yang D. Nih 20 juta. 20 juta. Kemudian ditambah dengan 2.000 dikalikan 10.000. Ini 2.000 kalikan 10.000 kan 20 juta. 20 juta tambah 20 juta juga, sehingga hasilnya adalah 40 juta untuk lokasi D. Nah, ketika kapasitas produksinya itu cuma 10.000, maka karena yang lokasi E 50 juta. Dari mana 50 juta? Kan lokasi E biaya tetapnya tadi 40 juta. Masih ingat? Coba saya backkan lagi. Lama ini, maaf.
Jadi 40 juta ditambahkan 1000 kali 10.000, 10.000, 40 tambah 10.000 sehingga 50 juta. 40 juta ditambah 10.000 kali 1000 sehingga hasilnya 50 juta, dan seterusnya hingga sampai ke 30.000 kapasitas produksi yang kita rencanakan. Nah, kita bisa lihat kalau cuma 10.000 kapasitas produksinya, maka lebih ekonomis yang di lokasi D. Kalau 15.000 masih ekonomis lokasi D. Tapi ketika 20.000, maka lokasi E dan D itu sama-sama ekonomisnya. Nah, ketika kapasitas produksinya semakin besar lagi, katakanlah sampai 30.000, maka lokasi E ini lebih ekonomis gitu. Nah, kita harus yakin kalau memang dalam satu periode itu permintaannya cukup tinggi, kita bisa memproduksi tinggi, ya katakanlah sampai 30.000, ya sudah, milih lokasi yang E karena lebih ekonomis. Tapi kalau memang kemampuan kita, meskipun mesin-mesinnya itu nanti bisa produksi 30.000, tapi pasarnya bisa hanya menyerap sampai misalkan 15.000, ya sudah, lokasi D adalah alternatif yang rasional. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan silakan kalau ada yang mengganjal. Oke. Kemudian pada kegiatan belajar yang kedua yaitu kapasitas dan strategi ekspansi. Jadi di sini kita bisa membahas tentang kapasitas dan strategi ekspansi. Kapasitas dan maksimum output dalam jangka waktu per periode tertentu, setiap periode tertentu. Jadi apa itu kapasitas? Kapasitas itu tadi juga saya menyebut nama kapasitas, istilah kapasitas. Maksudnya adalah maksimum output. Jadi kapasitasnya antara 10 sampai 30.000 tadi kan gitu. Nah, itu maksimum output produk dalam jangka waktu tertentu atau periode tertentu. Tuh. Nah, istilah yang lain secara terminologis, luas perusahaan ataupun juga luas produksi. Kemudian kapasitas desain, kapasitas efektif, bisa juga utilisasi dan efisiensi, makna-makna yang lain seperti itu. Tapi pada prinsipnya, pada umumnya ini pengertiannya adalah maksimum output atau kapasitas produksinya ini, luasan produksi. Luas perusahaan tadi ya, ini besarnya kapasitas yang terpasang atau tersedia di dalam suatu perusahaan. Jadi luasnya perusahaan ini itu merupakan besarnya kapasitas yang ada dalam suatu perusahaan atau PT industri. Kemudian ada istilah yang lain, terminologi yang lain, yaitu luas produksi. Seberapa besar kapasitas yang digunakan di dalam perusahaan. Seberapa besar kapasitas yang digunakan dalam perusahaan. Jadi setelah kita punya luasan perusahaan, nah dari kapasitas yang
ada, itu mau digunakan seberapa besar, apakah 100% digunakan untuk produksi ataukah hanya 30%, 80%, dan seterusnya. Kapasitas desain, jadi maksimum output per periode dalam kondisi ideal. Jadi idealnya tadi itu misalkan kapasitas produksinya 30.000, idealnya targetnya segitu, maksimalnya segitu. Nah, tetapi dalam kenyataannya maksimum outputnya hanya 27.000 misalkan tiap periode. Nah, itu dinamakan kapasitas efektif, maksimum output per periode dalam kondisi normal. Jadi ada pengertian utilitas juga, atau istilah ini perbandingan antara output nyata dengan kapasitas desain. Jadi utilitas ini perbandingan antara produk yang benar-benar jadi dengan kapasitas desainnya. Misalkan targetnya adalah 30.000, jadi kapasitas desainnya adalah 30.000. Ternyata output nyatanya itu adalah 20.000 karena ada sesuatu, misalkan mesin rusak, ternyata habis itu karyawan banyak yang cuti, habis itu malah ada force majeure yang lain misalkan, outputnya ternyata cuma 20.000. Ini perbandingannya ya 2/3, 2/3, 20.000 output nyata dan kapasitas yang ditargetkan, yang didesainkan, yang direncanakan 30.000. Kemudian efisiensi, ini perbandingan antara output nyata dengan kapasitas efektif. Nah, pertimbangan dalam perencanaan kapasitas ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah peramalan permintaan yang akurat. Jadi kita bisa memperkirakan peramalan, tetapi yang namanya peramalan itu bisa benar, bisa juga salah. Bahkan kemarin profesor saya itu menjelaskan bahwa peramalan is wrong. Peramalan itu suatu hal yang tidak bisa 100% benar. Ada kemungkinan besar mengalami ketidakakuratan. Yang namanya kan memperkirakan, memprediksi. Istilahnya di sini dalam manajemen di Indonesia itu istilahnya memang peramalan, meramal, tapi bukan peramalan datang ke paranormal, ke suhu-suhu yang bisa meramal dan seterusnya, meramal nasib, perbintangan, dan bukan. Ini peramalan dengan pendekatan statistik tertentu dan seterusnya. Nah, yang kedua, pemahaman teknologi yang baik untuk merencanakan perencanaan kapasitas. Berapa sih perencanaan kapasitasnya, 30.000 atau 20.000? Itu bisa dengan mempertimbangkan jumlah peramalan permintaan, tapi yang akurat. Meskipun tadi saya sampaikan bahwa itu hal yang hal yang lazim seandainya tidak akurat 100%, karena ya namanya pendekatan untuk meramal, ada kelemahannya masing-masing. Kemudian level operasi yang optimal dan kesiapan untuk berubah. Ya, empat pertimbangan yang bisa dilakukan, diambil untuk melakukan peramalan. Pertimbangan perencanaan kapasitas. Oke, next ke slide selanjutnya. Slide ke 15. Sebentar.
Nah, strategi ekspansi. Di sini ada beberapa strategi ekspansi. Yang pertama, demand leading strategi. Apa itu? Jadi di sini strateginya adalah perusahaan selalu menambah kapasitas sebelum permintaan naik melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi perusahaan ini dalam strategi perencanaan kapasitasnya tadi, yang tadi kan ada mempertimbangkan peramalan dan seterusnya tadi itu. Nah, kalau demand leading strategi ini, perusahaan strateginya adalah selalu dia nambahin kapasitas sebelum permintaan naik melebihi kapasitas yang tersedia. Misalkan target kapasitasnya 20.000, kapasitas desainnya 20.000. Nah, melihat dari tingkat penjualan kok mengalami kenaikan terus, permintaannya mengalami kenaikan terus. Nah, sebelum permintaan itu naik melebihi kapasitas yang tersedia sejumlah 20.000 tadi, maka perusahaan menambahi kapasitas dulu, ditambah jadi 25.000 atau 30.000 dengan pertimbangan nanti kalau menambahnya telat nanti terjadi kekurangan barang di pasar misalkan seperti itu. Jadi dia menambah dulu sebelum permintaannya melebihi kapasitas yang ada. Kemudian yang kedua, demand trailing strategy. Perusahaan akan menambah kapasitas produksi jika permintaan telah melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi perusahaan akan nambah kapasitas jika perusahaan telah melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi berbalikan dengan yang strategi yang pertama. Demand trailing strategi ini, perusahaan misalkan menargetkan produksinya 20.000, ulangi 20.000. Nah, ternyata oleh pasar diserap 100%, bahkan akan melebihi jumlah 20.000 itu. Maka perusahaan akan menambah kapasitas produksinya jadi 25, 27 atau berapalah. Oke, itu strategi ekspansi. Yang ketiga, demand matching strategi. Jadi penambahan kapasitas produksi yang tersedia akan disesuaikan dengan pertambahan permintaan produk. Jadi yang ketiga berkaitan dengan adanya pertambahan permintaan, dia akan menambah sesuai dengan pertambahan permintaan. Misalkan pertambahan permintaannya hanya dari 20.000 itu kemudian naik jadi 21.000, jadi akan menambah 1.000 unit menjadi 21.000 tadi. Naik 10%, dia akan nambah 10%, di-matchkan dengan demand-nya, permintaannya. Dan yang keempat, steady expansion strategy. Perusahaan menyusun pola pertambahan kapasitas produksi yang tersedia berbasis jangka waktu tertentu. Jadi ini strategi yang lain adalah dengan menyusun pola pertambahan kapasitas produksi berbasis jangka waktu tertentu. Mungkin misalkan jangka waktu mendekati tahun baru, lebaran, kemudian Imlek dan seterusnya, kapasitas produksinya ditambah.
selain beberapa waktu tertentu itu dia kembali ke kembali ke kapasitas produksi yang normal lagi. Nah itu yang ketiga adalah masuk pada peramalan permintaan langsung. Di sini ada beberapa metode, banyak metode sebenarnya, tetapi yang akan diperkenalkan di sini hanya ada 3. Jadi moving average atau rata-rata bergerak, kemudian tren garis lurus, juga tren garis lengkung. Tuh ada 3 yang akan dikenalkan. Kemudian mana yang akan kita pilih metodenya? Kalau ada banyak metode, tapi di sini yang kita kenalkan 3, maka yang kita pilih ada yang mendekati realnya, mendekati kenyataannya. Jadi caranya adalah dengan menggunakan penyimpangan absolutnya. Oke. Ini fungsinya apa? Untuk mengetahui tingkat permintaan suatu produk atau ya penjualan bisa juga. Nih contoh yang pertama adalah metode rata-rata bergerak. Ini data yang ada, oke, dari Januari hingga Desember. Penjualannya untuk tahun 2007 adalah sekian, Januari, Februari, dan Desember. Oke. Nah, metode rata-rata bergerak ini kita tentukan berapa lama dia bergeraknya dalam satu periode itu, bisa bulanan, mingguan, triwulanan, dan seterusnya, tergantung jenis produknya. Misal kita ambil contoh bulanan. Jika rata-rata bergerak itu satuannya bulanan selama 5 bulan, maka peramalan untuk ini kan datanya hingga Desember 2007. Desember 2007. Nah, kita akan meramal untuk Januari 2008 dengan menggunakan moving average ini 5 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oke, kita lihat caranya sederhana, tinggal ditambahkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, kemudian dibagi dengan ini berapa lama dia bergerak. Rata-ratanya bergerak 5 bulanan nih, maka dibagi 5. Kalau ditentukan misalkan 3 bulanan, ya nanti dibagi 3, maka yang dijumlah hanya Januari, Februari, sebentar, enggak, yang dijumlah 5 bulan terakhir, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ulangi ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan nih. Jadi 2000 plus 2000 plus 2050 plus 2100 plus 2100. Nah ya, apa tadi, mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember ditambah, kemudian dibagi 5. 5-nya dari mana? Dari ini. Ini dari mana? Tingkat permintaan bulan
Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau ini 3 bulan berarti dari Oktober, November, Desember. Ini 2050 plus 2010 plus 2010 bagi 5 ketemunya ini. Nah, apa? 10.150 apa? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10.000. Iya, mulai Agustus. Tidak mulai Januari. Ya, mulai Agustus. Tergantung dari periode yang digunakan. Penambahannya tadi ya 10.000 lebih tadi ya berapa? Oke. 10.000 tidak 150 saya pikir, karena ada 10.250 kan. Jadi 2.000 kali 5 10.000, 100 tambah 100 200, ini 50, 10.250. Oke. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini ya, trend, garis lurus, tren garis lurus. Ini contoh satuan tahunnya, satuan waktunya dalam tahun. Kalau tadi dalam bulan, bisa dalam minggu juga bisa, dalam bulan bisa, dalam waktu bisa juga triwulan atau 2 pekan sekali. Datanya itu ya tergantung datanya tergantung dari komoditinya. Itu stok saham bisa diramalkan dalam dengan menggunakan data harian, bisa mingguan, kemudian bulanan juga bisa, triwulanan ya, bisa juga kalau ada datanya. Nah, ini datanya seperti ini. Oke ya, silahkan diperhatikan datanya seperti ini. Nah, kemudian tren garis lurus sedikit lebih membutuhkan kejelian saja, tidak lebih susah. Nah, ada pendekatannya atau rumusnya. Ini rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus B kemudian kalikan dengan X. Itu rumusnya. Kalau tadi tinggal, kalau yang moving average atau rata-rata bergerak gampang, tinggal di jumlah bagi sekian, bagi 3 bulanan atau 5 bulanan. Nah, kalau ini ada rumusnya, yaitu tadi juga rumusnya tambah dibagi berapa waktu untuk bergeraknya, itu rumusnya yang tadi kenapa bergerak bulanan. Nah, ini rumusnya untuk tren garis lurus, Y plus A plus B X. Y nya apa? Y nya adalah variabel yang diramal. Variabel yang diramal apa? Permintaan. Berarti kan datanya permintaan. Kemudian X adalah unit waktunya. A adalah sigma Y ini dibagi dengan N, Oke. Kemudian ini B. Nah, B nya juga ada definisinya. B adalah sigma X kali Y dibagi dengan sigma X dikuadratkan, sigma X kuadrat ya. Nah, karena ini butuh X, butuh Y, butuh A dan butuh B, di mana A dan B ada definisi tertentu, maka lebih baik setelah kita punya data seperti ini tadi, sebentar,
saya kembalikan. Nah, seperti ini kita buat tabel lain yang lebih detail untuk menjawab rumus ini. Y nya variabel yang diramal, X nya adalah waktu, kemudian butuh sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat. Untuk itu ya kita sediakan. Sebentar ya, ini lama. Nah, ini dia. Tadi ada nomor tahun kan. Nah, perlu X, perlu Y, perlu XY, perlu X kuadrat, ya sudah kita sediakan. Oke, kita sediakan. Jadi ini data yang tadi cuma disuruh mendatar vertikal. Nah, Y nya adalah tingkat permintaannya. Kemudian di sini di tengah-tengah bulan, tengah-tengah periode itu dari 95 hingga 2007 dia dibuat 0, kemudian ke atas adalah min 1, min 2 dan seterusnya sampai min 6. Di sini 1 hingga 6, sehingga kalau di total ya 0. Kemudian X kali Y, kan tadi juga di sini butuh X kali Y kan ya, butuh X kali Y, tapi nanti dia meminta penjumlahannya total dari X kali Y, ya kita buatkan X kali Y. Nih, kita buatkan X kali Y. X min 6 kali Y 2500, jumlahnya ini. X min 5 kali 2870, jumlahnya ini. Nah, yang dibutuhkan kan sigma, sehingga sigma XY ini 9890. Tadi di sini juga butuh, sebentar, nah ini butuh X kuadrat, sigma X kuadrat, maka kita hitung sigma X kuadrat ini. Oke, sebentar, ke slide berikutnya lagi. Juga butuh sigma Y, ya kita hitung sigma Y nya. Ini sigma Y total 67690. Tadi X kuadrat, butuh sigma X kuadratnya. Jadi di sini 6 kuadrat, untuk yang X1 sama dengan min 6 kuadrat jadi 36 dan seterusnya. Nah, nanti di total kan sudah ketemu sigma Y nya, ketemu sigma X nya, ketemu sigma X kuadrat nya sudah ketemu, X nya juga sudah ada, sehingga tinggal dimasukkan ke formula yang tadi, formula ini. Apa? Nah, itu kan sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y nya tadi sudah ada, dibagi dengan N. N nya berapa? Nih, sebentar, nih, sigma Y dibagi dengan N. Coba cek, dilihat di modul halaman
rumusnya ini Y sama dengan A plus BX. A nya kita hitung, B nya juga kita hitung, X nya tadi kan sudah ada. Sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y nya tadi sudah ketemu ya, ini ya sigma Y nya, ini sigma Y nya 67690 dibagi dengan N. N harusnya sebentar. Kalau B sigma XY ini ya N nya 13 ini. Ini tak copy paste, belum dibaca, bisa dicek di halaman 440. Ya, bisa dilihat di halaman 440 ya. Halaman 440 di baris ketiga itu A sama dengan 67 ya, 67690 dibagi dengan N. N nya kan N periode tahun, N periode tahun, N periode datanya. Periode datanya kan 13 ini, jadi dibagi dengan 13 ini. Sorry, salah ketik. Ini 13 ya. Oke. Ini 13. N nya adalah periode tahun. Oke. Ya, benar Mbak Tri. N nya periode tahunnya. Jadi 13. 67690 bagi 13 ketemunya ya 5206,92. Tuh A nya. Jadi sekali lagi ini tolong dikoreksi, ini 13 ya. Ini saya copy paste, mungkin terus nggak diedit, lupa sendiri, jadi malah kaget sendiri saya. Kemudian yang B
itu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Dan tinggal dicari tadi datanya, sigma XY berapa, sigma X kuadrat berapa. Sigma XY ini, sigma XY kan 9890 dibagi sigma X kuadrat. Nah, tinggal dibagi antara ini dua, sehingga ketemu 499,4. tuh, kalau A dan B nya sudah ketemu, maka tinggal dimasukkan ke rumus regresi linearnya ini, garis lurusnya. Y sama dengan A plus B kalikan X. A nya berapa? Ini. B nya berapa? Ini. Nah, sekarang berapa X nya? Ini kan tahun 2008. Tahun 2008 itu berarti kalau 2007 itu X nya 6, 2006 X nya 5, 2005 X nya 4, 2008 berarti X nya 7. Maka 2008 X nya kalikan 7, hasilnya adalah ini ya. Nah, sekarang kalau misalkan tahun 2009, maka A nya sama ini, B nya juga sama, ini 499, tapi dikalikan dengan X. X nya berapa? 2008 7, berarti kalau 2009 8. Nah, sekarang kalau 2010 berapa? Hasilnya berapa? Coba itu pakai handphone, pakai kalkulator ya, gitu. Ya, diurutkan 4, 7, 8, 9. Tuh, jawabannya dari Mbak Suci 9.202,12. Saya belum hitung. Intinya nanti caranya adalah mana ini kursornya? Mbak Suci aja yang nerangin. Coba silakan. Tadi yang hitung. Dapatnya dari mana? Silakan, Mbak Suci. Sudah saya buka tuh mic-nya. Dari mana, Mbak Suci? Ini yang A-nya itu kan 5.206,2 ditambah B kali X. B nya itu udah diketahui 499,4, sedangkan X nya itu berapa? 2010 ya Pak ya? Ya. Salah Pak. Anakku. Enggak, dikali berapa aja nggak apa-apa. Hasilnya salah nggak apa-apa, tapi Itu 499,4 kali 9 jadinya ya. 499,6. Oke. Ditambah 5.206,92 jadinya 9701,52. Ya, intinya gitu caranya ya. Oke, benar, caranya benar, masalah hitungannya salah karena salah hitungnya. Oke, jadi 5206.92 kemudian ditambah dengan 499,4 dikalikan dengan 9 gitu. Terima kasih, thank you. Itu hasilnya sama benar yang ini ya, yang 97 ini. Oke, gitu caranya. Oke, jelas ya. Jadi yang dibutuhkan oleh rumus ini apa? Dipenuhi. A nya apa? A nya itu XY, sigma Y ya, cari sigma Y nya.
B itu sigma XY dibagi X kuadrat, ya kita cari satu-satu, kemudian setelah itu dipenuhi kayak gitu. Lanjut ke metode yang ketiga dari ya nanti bisa dicek lagi, saya belum hitung, nanti bisa dicek lagi, saya enggak. Hasil hitungannya ya yang salah ya. 922 sebentar. Oh iya, ini maksudnya ya. Oh iya. Ini sorry ya. Ini saya copy dari 2008, saya paste sini. Ini sudah tak edit, tapi yang ininya belum tak edit ini. Ininya hasilnya. Iya, makasih Mbak Suci. Sorry ya. Ini tadi belum saya edit. Oke, makasih. Jadi caranya yang ini, cuman hasilnya belum saya edit. Hasilnya adalah 9.202,12 9.202,09 kalau di modul ya. Oke, itu 2009. 2010 ya 2010 berarti yang ini 9.700. Oke, makasih. Sorry ada salah ketik tadi di hasil perhitungan. Oke ya, kita lanjutkan kemudian yang metode tren garis lurus. Ini metode ketiga yang peramalan langsung. Nah, rumusnya ditambahi dengan C X kuadrat. Tadi kan rumusnya Y sama dengan ini satu aja, Y nya ya, Y nya satu aja ini, banyakkan. Y sama dengan A plus B X plus C X kuadrat. Tuh rumusnya ya. Nah, B nya apa? B nya adalah sigma X Y dibagi sigma X kuadrat, sama dengan tadi lah ya. Kemudian sigma Y itu sama dengan N kali A plus C kali X, sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya, sigma X kuadrat Y sama dengan A kali sigma X kuadrat plus C sigma X kuadrat. Jadi sedikit belibet itu rumusnya. Memang rumusnya seperti itu ya. Jadi Anda bisa buka di halaman 4.4 4.40 ya. Jadi rumusnya memang sedikit panjang, rumus umumnya ini, tapi masih punya anak rumus. B nya apa, A nya apa, C nya apa, dan seterusnya. Kayak tadi sih, cuma lebih panjang. Tren garis lurus. Yang paling enak ngitungnya ya yang moving average tadi, tinggal tambah dibagi. Oke, dengan data yang masih menggunakan yang tadi, nah ini tolong dicek rumusnya ya. Siapa tahu saya salah ngetik lagi, terus tolong dikoreksi ya. Ini sebentar saya cek di buku. Sigma Y sama dengan N kali A plus C sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma X kuadrat plus C sigma X pangkat 4. Ya udah benar rumusnya. B nya adalah ya, B nya sigma XY plus sigma X kuadrat. Nah gitu, udah rumusnya udah benar. Tinggal nanti memasukkan ke sini butuh apa aja kita sediakan. Tadi kan nggak butuh X pangkat 4 tadi yang tren garis lurus. Tren garis lengkung butuh X pangkat 4, ya wes disediakan. Nanti kalau sudah ada tinggal dimasukkan tadi, nyari B nya, kemudian nyari sigma Y nya dan seterusnya kayak gitu. Hitungannya nggak susah, cuma memang butuh
Oke ya, tingkat permintaannya ini. Kemudian X nya tadi ini tengah-tengah buat 0, kemudian sebelumnya min 1 hingga min 6, kemudian ini 1 hingga 6. Oke ya. Nah kemudian tadi datanya minta XY di rumus, bukan datanya minta XY, rumusnya minta XY. Sebentar saya back lagi. Ya, saya back lagi, sini ada XY, minta XY dia, ya sudah kita sediakan XY, oke. Nah XY caranya gimana ya, X ini kali Y, tiap data kita hitung min 6 kali 2500, kemudian min 15.000, kemudian juga rumusnya perlu X kuadrat, jadi tinggal ini dikuadratkan, min 6 ketemunya 36, min 5 ketemunya 25, X kuadrat Y di rumus ada ya, X kuadrat Y, saya balik lagi ini X kuadrat Y. Nah X kuadrat Y ya ini rumusnya X kuadrat Y. Nah maka kita cari X kuadrat ini sudah ada, kemudian kalikan Y nya, atau rumusnya tadi dimasukkan, X kuadrat Y adalah ini tadi A kali sigma X kuadrat plus C kali sigma X4, tapi X4 nya belum kita cari, ini X4 nya. Oke ya, jadi kita cari satu-satu per kriteria yang dibutuhkan. Nanti habis itu di jumlah total, sigma Y adalah ini, sigma X0, sigma XY 90, 9890, sigma X kuadrat ini, dan seterusnya ya. Nah kemudian kalau udah lengkap semua apa yang diperlukan untuk dimasukkan ke rumus, langkah terakhir ya tinggal masukkan aja ke rumus yang panjang tadi. Kata Mbak Triwahyu ini panjang banget rumusnya, tinggal dimasukkan situ aja. Ini kok nggak jalan-jalan ke depan, ke slide berikutnya. Oke, nah ini dia. Oke, B mudah cara hitungnya, karena kan langsung masukin rumus XY per X kuadrat, jadi 90.890 dibagi 182, ketemunya 49,4 kayak yang tadi nih, yang B. Tapi yang A dan C nya itu kan ini tadi ada rumus, masih ingat nih, ada rumus ini ada A ada C, jadi nanti kita lakukan penghitungan lagi lebih lanjut, ada eliminasi gitu ya. Nah ini caranya yang X kuadrat Y ya, ini X kuadrat 36 kali 2500 dan seterusnya. X4 ya tinggal X pangkat 4 maksudnya ya, tinggal ini pangkatkan 4, min 6 pangkatkan 4 dan seterusnya, kemudian totalnya ini. Oke. Nah dari X kuadrat Y dan X4 ini kan tadi ada rumusnya, udah ketemu, saya back lagi, udah ketemu X kuadrat Y itu adalah 977.250 dan X4 4550. Akan tetapi di sini kan ada rumusnya tadi, X kuadrat Y adalah apa? X kuadrat Y adalah A kalikan dengan X kuadrat nih, 182 ditambah dengan C X pangkat 4, C X pangkat 4, X pangkat 4 nya ini. Nah nanti dari situ Anda bisa lihat eliminasinya, proses penghitungannya di halaman 441, maka ketemu A dan C. Jadi dari tabel yang tadi sudah ketemu, meskipun sudah ketemu X kuadrat, X pangkat 4, X kuadrat Y, ini X kuadrat Y, X kuadrat, tetapi masih perlu kita hitung hal yang lain, yaitu mencari
A dan C. Nah, dari perhitungan bisa Anda lihat di modul 4.41, tolong dibuka. Nah, itu ketemu C dan A, sehingga ketemu semua. B nya 499, A nya 5000, C nya 14,78. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya kan Y sama dengan A plus B plus C, Y sama dengan A plus B X nih plus C X kuadrat, gitu kan tadi rumusnya. Masih ingat? Saya balik nih rumusnya. Ketika sudah ketemu A, B, C nya, tinggal masukkan sini Y plus A plus B X plus C kuadrat. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan datanya hingga tahun 2007. Sekarang mau meramalkan untuk yang 2008. Ya, tinggal nanti dari bentuk umumnya ini tadi, bentuk umumnya ini. Nah, kita masukkan X-nya 2008 berapa? Nominalnya 2007 6, 2008 7. Jadi 5000 kali 7, 5000 tambah 499,4 kali 7 tambah 14,78 dikalikan dengan 7 kuadrat. Ini mohon maaf, harusnya ada kurungnya kayak ini, 7 kuadrat. Jadi biar enggak terlihat kayak 14,787 ya. Ini C nya kan 14,78 ya. Ini tolong diperhatikan di sini ada kurungnya, ada kurungnya. Sehingga totalnya adalah 9.220, hampir sama dengan hasil yang tadi, yang di tren lurus. Tren garis lengkung ini hampir sama dengan yang tren lurus, beda-beda sedikit ya, karena beda metode. Nah, nanti dari metode yang ada, dari 3 tadi yang kita pelajari, banyak sih sebenarnya metodenya. Ada exponential smoothing dan seterusnya. Kita pilih yang mana, hasil dari metode yang mana? Ya, kita pilih hasil yang mendekati pada kenyataan. Itu yang paling akurat. Bukan milih yang paling mudah ngitungnya. Kalau milih yang paling mudah ngitungnya ya apa namanya, moving average itu tadi. Tapi kan kita pilih yang paling mendekati kenyataannya, yaitu nilai deviasinya itu paling rendah. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak mungkin saya sisakan ini untuk pertemuan berikutnya. Kita sudahi dulu karena ini hitungan semua, jadi saya potong aja dulu. Kalau teori mungkin bisa saya lanjutkan lagi, tapi kali ini masih ada hitungan dikit. Besok hitungan ini, kemudian habis itu saya sambungkan dengan bab berikutnya. Nah, hari malam minggu ada kuliah tidak? Kalau tidak ada, saya gunakan untuk pertemuan kita yang ke-5 membahas modul 5. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, besok kita lanjutkan ya, daripada saya melanjutkan sekarang sampai habis. Ini masih hitungan, saya perlu pelan-pelan. Nah, kalau tidak ada, besok ketemu lagi setengah 10. Kita masuk bab 4 terakhir pada ini. Kita mulai peramalan permintaan turunan plus dengan bab 5. Kalau masih ada waktu, nanti mungkin disambung dengan bab bukan
meskipun nanti tidak selesai nggak apa-apa, kita potong gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelumnya? Kalau ada silahkan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan. Tolong dikasihkan informasi ke teman-teman yang lain yang tidak bisa tuton pada malam hari ini, bahwa kita besok hari Sabtu malam minggu ada kelas manajemen operasi jam 9:30 malam gitu ya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Ketemu lagi besok malam. Kita akhiri dengan doa saya persilahkan. Cukup sekian, terima kasih. Bagi yang besok sholat Idul Adha, selamat. Yang besok minggunya sholat Idul Adha juga silahkan, sama aja. Ketemu lagi minggu depan besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, selamat malam, selamat istirahat.